Halo semua, kembali lagi di pembelajaran kimia dengan Bu Salsa di topik termokimia. Masih di topik mengenai perbedaan dari energi, kalor, suhu, dan juga entalpi. Nah, sekarang kita lihat nilainya. Sebenarnya hubungan di antara kalor, suhu, dengan energi itu seperti apa sih? Kita di sini coba lihat gimana kalau misalnya kita ilustrasikan gitu ya. Anggaplah di sini kita punya kayu bakar gitu ya. Ini kita mau bikin api gitu misalnya ya. Kamu mungkin yang pernah camping gitu, atau pernah kemah gitu kan pasti pernah bikin api unggun gitu. Nah ini anggaplah ini kayu bakarnya. Kamu kalau bikin api unggun kan dari kayu ya. Kenapa pakai kayu? Karena kayu itu adalah salah satu benda yang mudah terbakar. Seperti halnya dengan kertas gitu, kemudian jerami gitu, itu kan mudah terbakar. Jadinya pakainya kayu. Kemudian saya mau tanya di sini, kayu ini bisa nggak sih langsung begitu aja ngehasilin api gitu tanpa kita sulut? Bisa nggak ya kira-kira? Tiba-tiba langsung muncul api gitu tanpa kita sulut? Tentu nggak bisa kan? Nah, tapi sekali kita sudah menyulutnya, oh, nanti dia akan bisa menghasilkan api. Nah, kayu ini kan pastinya mengandung struktur kimia di dalamnya ya, bisa mungkin selulosa atau senyawa-senyawa yang lainnya, yang mana pasti menyimpan energi potensial di setiap ikatannya. Nah, ketika disulut, maka energi ya, di sini saya pakai warna lain untuk energi. Anggap saja saya pakai warna biru ya untuk energi. Huruf E di sini adalah energi yang warna biru ini. Ya. Dia menyimpan energi potensial. Nah, ketika disulut, maka energi ini akan pindah ke lingkungan. Sehingga apa? Sehingga nanti di sekitarnya itu nanti akan terasa lebih hangat. Di sini nih, ini lebih hangat. Makanya ketika kamu di sini ya duduk gitu, kamu akan lebih hangat rasanya. Nah, sekarang berarti peristiwa ini, berarti peristiwa pembakaran api ini, kalau kamu simpulkan, apakah dia menyerap atau melepas energi? Tentu dia melepas energi dari kayu, energinya berpindah ke lingkungan gitu. Nah, kemudian ternyata ceritanya kamu di sini ingin masak nih, ingin masak air. Di sini kamu ingin memasak sesuatu gitu ya. Nah, berarti ketika kamu di sini ingin memasak, katakanlah kamu bikin mie instan, ini gede banget ya pancinya. Nggak apa-apa, itu selesai aja ya. Kamu bikin mie instan di sini. Nah, kamu bikin mie instan gitu ya. Nah, kok bisa sih mie instannya bisa mateng? Kok bisa tiba-tiba jadi hangat gitu airnya di sini? Yang tadinya airnya dingin kan, kalau misalnya di puncak gitu kan, itu kan airnya dingin ya. Terus kok bisa jadi hangat? Kenapa seperti itu? Nah, karena di sini terjadi lagi proses transfer energi. Yang tadi dari lingkungan dari api sini, dia akan masuk, ya, masuk ke sini energinya. Nah, ketika energi itu masuk dalam air, ya, ini kalau kita perbesar, ya, kalau kita perbesar ilustrasinya, ya, ilustrasinya kita perbesar di sini. Jadi molekul-molekul air itu tadinya dia dalam posisi yang cukup ini ya, padat gitu, cukup rapat, dan juga dia pergerakan dia tidak seliar molekul gas gitu. Tapi ketika kita berikan energi, ya, energi yang datang dari api unggun tadi gitu, nanti kalau kita lihat di sini, ketika kita berikan energi ya, dia akan memiliki energi kinetik yang menyebabkan dia menjadi lebih cepat pergerakannya gitu. Ada yang gerak ke sana, ada yang ke sini, ada yang ke sini, ada yang ke situ gitu. Bahkan ada yang bergerak ke keluar sehingga apa? Menjadi H2O dalam wujud gas. Ya, ada juga yang kemudian bertabrakan dengan molekul air yang lain gitu. Nah, jadi di sini dia memiliki energi kinetik gitu yang meningkat. Yang tadinya dia energi kinetiknya dia lebih rendah, ketika diberikan dipanaskan gitu ya, diberikan energi dari api tadi, itu akan meningkatkan pergerakan molekulnya. Nah,
pada saat ini terjadi, kamu mungkin ada yang iseng mengukur pakai termometer gitu. Coba diukur gitu kan pakai termometer. Ini di termometer kamu sebelum dipanaskan ya, sebelum dipanaskan mungkin suhunya masih 25 Celcius. Ini menunjukkan bahwa energi kinetiknya ini masih normal, di suhu normal, masih rendah gitu. Tapi ketika kamu panaskan, ini kan ada energi kinetik yang meningkat ya. Hingga pas kamu panaskan, kamu cek suhunya loh. Kok di suhu, katakanlah suhu 80 gitu, kok meningkat gitu suhunya. Nah, itu karena yang diukur sama si termometer ini adalah rata-rata dari energi kinetik setiap partikel-partikel air ini. Jadi ketika terjadi peningkatan energi kinetik, otomatis suhunya yang terbaca di termometer itu juga meningkat gitu. Nah, kemudian ketika kamu di situ masak air tadi, saya kamu ambil pakai sendok gitu ya. Kemudian sendoknya juga bisa panas nih. Kenapa bisa panas? Nah, itu tadi lagi sama. Karena ada perpindahan energi dari airnya tadi ke sendok sehingga sendoknya jadi panas. Sehingga kalau kamu pegang, nanti tanganmu bisa terasa lebih hangat seperti itu. Ya. Jadi kakak seperti itu mekanismenya. Mekanisme mengalirnya kalor ke benda-benda yang lainnya. Ya. Dan hubungannya antara suhu dengan energi kira-kira seperti itu. Untuk topik yang ini, saya hanya menjelaskan sekelas saja untuk mekanismenya. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya untuk membahas topik yang lainnya. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.